Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Raudatul Janah. Saya dari kelas 11-2 ingin menjelaskan materi tentang FOC. Nah, langsung saja ke materi. Masa kekuasaan FOC di Indonesia. FOC atau dikenal dengan Kongsi Dagang atau Perusahaan Perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi FOC sendiri itu yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia, saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu Belanda sedang perang melawan bangsa Portugis dan Spanyol. Pemerintahan Belanda akhirnya ingin menyatukan kembali para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang. Pemerintahan Belanda juga yakni akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Lalu FOC sendiri pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya FOC sendiri itu untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda dengan bangsa lain, lalu menghindari dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Selain itu juga FOC sendiri memiliki hak yang disebut itu hak oktroy atau hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri. Lalu yang kedua, memelihara angkatan perang. Yang ketiga, hak memerintah negara yang diduduki. Lalu yang keempat, melakukan perjanjian dengan raja-raja. Dan juga adapun hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1749, FOC pun mengalami keruntuhan. Akibatnya itu karena terjadinya korupsi. Lalu kita ke materi selanjutnya tentang kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada tahun 1795 Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja William melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai oleh Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintahan bernama Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batak. Raja William kemudian menyampaikan, yaitu berupa surat Kew yang berisi pemerintahan Belanda itu menyerahkan kepada Inggris, bukan ke bangsa Prancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerahnya tersebut ialah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan Batak ini ingin mengambil semua daerah bekas FOC sendiri. Louis, pemimpin Batak, menunjuk Daendels. Tugasnya itu ialah untuk mempertahankan Jawa. Lalu yang kedua, menghapus feodalisme. Dan lalu yang ketiga, membuat berbagai kebijakan sendiri itu ada kebijakan pertahanan, memperbanyak jumlah pasukan, yaitu 18.000 orang pribumi. Lalu yang kedua, membuat angkatan Legion Mangkunegara. Lalu yang ketiga, membangun jalan raya Anyar sampai Panarukan. Lalu adapun kebijakan politik dan pemerintahan. Yang pertama,
mengangkat bupati sebagai pegawai. Lalu yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Lalu adapun kebijakan peradilan, 3 peradilan, orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Buat peraturannya itu pemberantasan korupsi. Lalu kebijakan sosial ekonominya ialah ada yang pertama melakukan pajak, yang kedua meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia, yang ketiga rakyatnya itu wajib menyerahkan hasil pertanian, terus menjual tanah kepada swasta. Lalu adapun kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya sendiri itu untuk dirinya sendiri. Lalu gara-gara itu pun akhirnya dipecat. Janssens dipilih pada tanggal 1806. Janssens terusir karena wilayah dikuasai oleh Inggris. 26 Agustus 1811 Batavia itu dikuasai oleh Inggris. Janssens meminta Legiun Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap saja kalah. Lalu pada tanggal 18 September tahun 1811 Belanda dipaksa untuk mentandatangani perjanjian, yaitu yang berisikan Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di perintah Inggris. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September tahun 1811 Raffles ditunjuk. Kemudian mempunyai prinsip. Yang pertama, segala kerja rodi penyerahan wajib dihapus. Lalu yang kedua, pemungutan pajak harus dihapus. Lalu yang ketiga, tanah itu milik pemerintahan. Lalu ada kebijakan politik dan pemerintahan yang berisikan membagi Pulau Jawa jadi 18 keresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintahan. Lalu ada kebijakan sosial ekonomi yang berisi tentang menghapus penyerahan wajib, yang kedua menghapus kerja rodi, dan yang ketiga menjual tanah ke swasta. Lalu yang keempat, memberlakukan sistem sewa tanah. Lalu untuk sistem sewa tanahnya itu mempunyai ketentuan. Ketentuannya ialah petani menyewa tanah meskipun dia pemilik tanah. Lalu yang kedua, harga sewa sesuai dengan kondisi tanah. Lalu yang ketiga, menggunakan uang tunai. Setelah itu ada banyak kendala pada masa Raffles. Di antaranya ialah kurangnya pengawasan, bupati lebih kuat dibandingkan asisten Inggris. Terus pemerintahan Raffles itu kurang memuaskan. Jadi Raffles diganti oleh John Vandal, namun tak lama pula Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada tahun 1816. Lalu materi selanjutnya ialah kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Pada tanggal 1829 Van de Bos mengajukan usulannya itu harus melakukan penanaman tanaman di daerah jajahan yang laku di pasaran dunia, dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau sering disebut tanam paksa. Ketentuannya ialah petani harus menyediakan setengah tanah miliknya. Yang kedua, tanah yang digunakan bebas pajak, dan yang ketiga, hasil panen diserahkan ke pemerintahan. Lalu yang keempat, pekerjaannya itu diawasi penguasa pribumi. Nah, penguasa pribumi diberi bonus ketika semakin besar
semakin besar setoran, maka semakin besar pula bonusnya. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelewenangan terhadap luas tanah. Tanah setengah lebih digunakan. Kemudian sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Lalu pada tahun 1860 terbit 2 buku. Nah, setelah terbit 2 buku, sejak itu pula sistem tanam paksa mulai dihapus, diganti dengan sistem ekonomi liberal. Kemudian setelah diganti oleh sistem ekonomi liberal, saya akan menjelaskan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Lalu kebijakan pintu terbuka ialah yang pertama, sistem tanam paksa dihapus. Lalu yang kedua, ekonomi diserahkan kepada swasta. Yang ketiga, ditandai dikeluarkannya undang-undang agraria. Lalu pelaksanaan pintu terbuka ialah perkebunan tebu, perkebunan tembakau. Lalu ada pula dampaknya. Dampaknya itu ialah memberi keuntungan kepada swasta. Lalu yang kedua, hasil-hasil mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir itu politik etis. Program politik etis itu ada edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi, terus yang ketiga emigrasi sebagai perataan penduduk, penyimpangan politik etis. Edukasi itu untuk tenaga kerja, irigasi itu untuk mengairi perkebunan, emigrasi itu untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Ada pula dampaknya ialah pembangunan sarana aktivitas pertanian. Lalu yang kedua, pembangunan sarana transportasi. Segitu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.